Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini tuh temanya tentang hal yang perlu kamu tahu. Jadi ini adalah General Reading sekaligus aku cek energi ya. Energi kamu saat ini seperti apa? Pesan-pesan semesta yang perlu kamu ketahui tentang kedepannya kayak gimana. Oke, perlu diingat setiap reading yang aku buat aku sisipkan energi positif. Jadi um, energi positif itu sama kayak kamu mau beli baju baru, sesuatu yang something new, yang pretty, yang bagus. Cuman untuk bisa kamu simpan, kamu harus bikin space dulu di lemari kamu. Jadi hal-hal yang bukan lagi untuk dirimu, kekesalan, kesedihan, desperation, apapun konsepnya yang membuat kamu sedih, tolong diberikan ke semesta. Minta tolong semesta untuk ambil, minta ganti dengan energi positif. Jadi sit back, relax, enjoy the video. Untuk claiming energi positifnya, dengerin aku ngomong dari awal sampai akhir. Kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa pengen tidur, berarti energi healingnya bekerja. So, jadi ini juga bentuknya gini ya. Yang namanya general reading, walaupun aku buatnya general, itu pasti aku sisipkan pesan. Um, Pesannya itu harus seperti kayak kamu pun tahu cara untuk berkontemplasi, kamu pun tahu realita kamu seperti apa. Itu baru ketangkep. Oke, okay? Jadi gini, kamu harus tahu realita kamu seperti apa. Coba kamu cocokkan sama pesan-pesanku. Jadi anggap pesan ini sebagai alat bantu. Oke? Okay? Jadi energi kolektif ini bisa resonan bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Dan perlu diingat, every tarot reading yang aku post, kalau aku nggak nentuin tanggal, tidak menentukan bulannya, berarti teraplikasikan saat kamu nonton. Mau 1 tahun setelah aku post, itu teraplikasikan saat kamu nonton. Jadi tidak terbelenggu oleh waktu. So, kita cek dulu energi kamu. The spirit guide, angelic, one power like God nurses, give me permission and protection to see the people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada the world, ada new perspektif. Beberapa dari kalian ada planning untuk buat usaha, ada yang planning untuk pindah kerja, ada yang planning untuk pindah rumah, ada juga yang berencana untuk membuat sesuatu kayak karya, bisa dalam bentuk seni atau dalam bentuk puisi, lagu, apapun itu. Tapi dari the world ini ngomongin soal fulfillment. Sebenarnya kalau dari hidup ada beberapa musim yang memang harus ditinggalkan. Secara energi level di sini banyak energi positif, which just makes me happy. Aku seneng kalau energi positif banyak. Di sini orang-orang yang memang punya vision yang clear tentang masa depan. You know what you want. Kamu tahu apa yang kamu pengen. Kamu tahu cara untuk meraihnya seperti apa. Kamu pun udah mulai menggali bakat-bakat dirimu. Di sini penuh dengan happiness, contentment. Bisa juga ini ngomongin soal spiritual wisdom. Beberapa dari kalian mungkin sering baca buku atau bahkan sering menyerap ilmu dari tarot reading yang kamu lihat di YouTube. Itu menjadikan diri kamu orang yang lebih pintar dan bijaksana dalam menelaah informasi. Jadi kerasa orang-orang yang sudah mulai dewasa. Di sini ada sebuah completion. Ini sesuatu yang ending, jadi ada situasi yang ending, tapi juga ada situasi yang beginning. Dari Ace of Cups, jadi di sini ada energi Capricorn, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, but tidak terpaku oleh zodiak ya. Aku cuma mau menyebutkan saja karena setiap manusia punya birth chart masing-masing. Jadi disesuaikan sama birth chart. Yang perlu kamu ingat di sini ada, entah kenapa ya, beberapa 1 bulan kemarin setiap aku reading kayak di YouTube ini, keseringan munculnya adalah cycle baru soal percintaan. Jadi this is something that ending. Kamu yang sudah mampu merelakan, udah mampu untuk mengikhlaskan, mampu untuk memulai sesuatu yang baru. Kamu menemukan diri kamu sendiri memimpin jalan arah percintaan dirimu lah.
Di sini ada Ace of Cups, ada new cycle of love, siklus baru soal percintaan, juga ada pertemuan dengan seseorang yang spesial. Jadi aku bakalan confirm lagi dari tarot deck yang lain. Terus Spirit Guide, Angel One Power, like God, and Genesis. I will say my ghost, I can speak the truth. Tell me about their current energy right now. For the people who watch this video, di sini ada the Seven of Swords. Untuk kalian yang kayak pengen disesuaikan hanya untuk dirimu nih, contoh kayak ini pengen cuma buat aku readingannya, bisa buku reading, tapi harap sabar ya, karena ada antrian. Terus di sini ada the world. The world itu balik lagi, di sini ada siklus-siklus yang selesai, harmoni, siklus-siklus yang kamu akhirnya mendamaikan apa yang kemarin. Yang tadinya ambisi, kamu ubah menjadi sesuatu yang indah. Cuman kalau dari the Seven of Swords, masih ada 1 atau 2 keinginan yang kamu getol banget pengen raih. Cuman saran dari aku, any strategy that you did, apapun strateginya yang kamu buat, yang kamu ingin buat, yang sudah kamu buat, aplikasikannya dengan niat yang tulus, dengan yang sesuatu yang baik. Jadi ini waktunya semesta memberikan kamu tergantung dari niat kamu ngelakukan sesuatu. So, dari Seven of Swords juga ini, gunakan intelijen kamu, gunakan kepintaran kamu untuk bisa meraih posisi apa yang kamu pengen raih lah. Cuman kadang-kadang orang kalau pakai logika aja, empatinya nggak dipakai, let's say. Di situ dia akan terjebak dari siklus yang kurang nih, jadi nggak ada rasa puas. Dimana ini konsepnya kayak sesuatu yang dasarnya dari kepuasan. Kalau kamu tahu limitnya, kamu tahu kecukupan kamu akan merasa puas dalam hidup. Kamu akan bahagia dalam hidup. Tapi kalau kamu dasarnya mencari sesuatu yang memuaskan hati, tapi kamu tidak tahu limitnya seperti apa, di situ kamu akan merugikan diri sendiri. Sampai-sampai nanti kamu pun tidak tahu apa yang sudah kamu raih itu apa, dan tidak terlalu bersyukur sama apa yang kamu punya apa. Makanya selalu, aduh aku ngerasa kurang nih, ada sesuatu yang kurang nih gitu. Jadi untuk kalian yang masih ngerasa there's something missing atau sesuatu yang kurang, kamu harus tahu dulu untuk meraih itu limitnya sampai mana gitu. Karena setiap manusia itu harus punya sense of kecukupan ya. Jadi memahami rasa kecukupan apa. Okay? So aku bakal lihat tentang energi kamu nanti, apa yang berubah. There's Spirit Guide, Angel One Power, like God, and Genesis. Give information and protection to future people who watch this video. Tell me about their energy in the future. What change for the people who watch this video? Ada the Ace of Wands. Okay. Thank you. Dari Ace of Wands di sini yang berubah, kamu punya Ace 2 di sini, yang satu Ace of Cups, yang satu Ace of Wands. Kalau kamu ngelihat gambar yang eksplisit, aku biarin aja ya. Aku udah males buat menutupin. Biarkan gambar yang indah ini menjadi bantuan untuk kamu memahami arti-arti dari visualnya. So, di sini ada sebuah passion yang timbul dari apa yang kamu lakukan kemarin. Jadi, kamu akan lebih kreatif lagi nanti, kamu juga akan lebih bersemangat lagi. Cuman karena dari the Two of Swords ini ngomongin soal kebimbangan. Jadi kemungkinan kamu akan menemui sebuah pilihan dalam kehidupan. Kalau kamu nanya pilihannya apa, well, yang namanya orang yang aku baca di sini, ada yang pilihannya tentang percintaan, ada yang pilihnya tentang pekerjaan, ada pun yang pilihannya tentang stay di sini atau stay di sini ya, gitu. If you see di sini dia kan prego ya, jadi pregnant, it means dia
mengandung sesuatu, mengandung dalam, bukan secara harafiah mengandung anak, cuman contoh yang tadi aku bilang, kayak kamu mau membuat sesuatu lah, kayak kamu mau membuat usaha, membuat karya, di sini kamu melahirkan karyanya gitu. Jadi kalau aku lihat, saat kamu sukses melahirkan karyamu, di sini kamu ada kebahagiaan dimana okay, this is my baby, I need to take care of it. Jadi aku dalam point of view dirimu tuh kayak purpose kamu nambah lah dalam kehidupan, bukan hanya yang kemarin tapi sesuatu yang baru yang sudah kamu lahirkan itu. Cuman dari the two of swords ini jadinya dilema. Kenapa? Karena saat orang punya prioritas, jadinya saat ada sesuatu hal yang baru, jadi disamakan nih, contohnya ada prioritas nih, pertama cuma satu, tiba-tiba prioritasnya jadi dua, di situ akan ada creating dilemma gitu. Cuman kita bakalan confirm ya, terus spirit guide, angel of power like that, it says what will happen to them in the future, what will I need to know, I need to tell them in your future. Ada the Ace of Pentacles, so you get the 3 aces. It means ada banyak hal baru dalam hidup kamu. Pertama, cinta, bisa saja soal emotion. Cinta itu bukan konsep kayak cinta sama seseorang aja. Untuk beberapa dari kalian, yes, ini pertemuan dengan seseorang. Cuman ada juga yang kayak kamu menemukan peliharaan, cinta sama peliharaan kamu. Terus atau juga kamu menjadi orang yang cinta sama diri sendiri, atau kamu mencintai pekerjaan kamu. Jadi love itu bukan hanya basicnya antara dua umat manusia. You can love everything sebenarnya. Nah, di sini kamu nemuin itu. Terus ada Ace of Wands, itu juga kemenangan, tapi ini lebih seperti sesuatu hal yang kreatif dan prinsipal. And then that one came out. Oke, di sini pertama di sini ada journey. Kalau nanti yang aku lihat di next energi kamu, energi selanjutnya ada sebuah perjalanan atau journey, bisa yang tadi aku bilang. Ini perjalanan untuk merubah nasib atau perjalanan untuk merubah tempat tinggal, bisa secara harafiah, atau bahkan kamu juggling antara prioritas yang ini atau prioritas yang ini ya gitu. Dan di sini juga ada kepuasan soal finansial. You get kalau Ace of Pentacle itu lebih seperti kayak rezeki. Nah, aku tidak bisa mengclassify atau mengkotak-kotakan jenis rezeki apa, karena setiap manusia itu yang dibutuhkan beda-beda. Jadi ini ada dalam bentuk aset, dalam bentuk pekerjaan. Jadi you need to do something dulu baru nanti dapat finansialnya, atau bahkan memang secara harafiah dalam bentuk finansialnya gitu. It's something new. Ini sesuatu yang baru. Mostly memang ini kayak material gains. Aku tarik benang marahnya. Saat kamu planning contoh untuk membuat sesuatu, kamu menghasilkan sesuatu, apa yang kamu hasilkan akan menguntungkan diri kamu gitu. So ini bisa lebih kayak konsep victory atau kemenangan. Nah, basicnya kemenangannya tergantung apa yang kamu fokuskan. If you focus on love, berarti kemenangan kamu di percintaan ini akan lebih grounded lagi. Tapi kalau ini ngomongin soal finansial atau soal karir, ini pasti ke arahnya sesuatu yang bentuknya kayak money atau aset-aset yang bertambah. So, aku bakal lihat dari tarot deck yang besar ini. Kita lihat ya, apa yang perlu kamu tahu. Terus Spirit Guide, Angel of Power like that, and says what they really need to know. Message from the universe, what they need to know for the people who watch this video. Ada kalau dari vision aku ngelihatnya romantic dinner, ada juga yang ngajak ngedate, atau ini kayak rose or flower gitu loh. Let's see ya, di sini ada the 5 of Pentacle, what do you need to know? The 8 of Wands, the Moon, sama the King of Wands. Untuk yang feminine energy, someone will ask you out. Ada seseorang yang ngajak kamu keluar, cuman kalau aku lihat di sini ada perbedaan memang.
kamu facing something yang perbedaannya itu bukan perbedaan yang bukan hanya warna kulit yang aku lihat, ini lebih ke prinsipal, agak berat nih. Jadi di sini ada yang feminin. Kita bagi dulu energi ini, to know energi kamu apa, paling besar atau dominannya masculine or feminine. Oke. Di sini untuk yang feminine kamu bakalan dealing sama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. That person is very determined to get you. Dia kayak getol banget buat ngedapetin diri kamu. Dia tuh bakalan kekeh banget, dan dia udah berprinsip kalau you for me lah gitu, kamu untuk aku. Cuma memang ada perbedaan. Jadi ini konfirmasi tentang journey about relationship. Jadi nanti ada heart to heart conversation yang akan terjalin. Jadi obrolan dari hati ke hati. Gimana nih kita saling suka, atau kita tuh mempunyai emotion yang terkoneksi cukup dalam, but we have a lot of differences. Kita punya banyak perbedaan. Gimana nih solusinya gitu. Terus dari the Eight of Wands, bisa dibilang kamu akan bertahan sebenarnya sama apa yang kamu percayai. Dari the Five of Pentacles juga kamu menutup mata lah istilahnya tentang to be honest, di sini kebanyakan dari kalian akan lebih selfish. Tapi yang perlu kamu tahu adalah whatever happen di sekeliling kita itu bagaikan cerminan sebenarnya. Jadi lowering your egonya agak diturunin agar kamu bisa melihat dengan clear. Okay. Terus di sini kalau gini, ada kalau dari the Five of Pentacles itu ngomongin soal breaking down dulu. Jadi nanti kamu akan di fase dimana kamu breakdown, you feel fragile, kamu ngerasa rapuh, ngerasa kayak there's something missing di sini. Tapi itu kamu hadapin atau didatengin ke kamu perasaan itu untuk kamu searching something gitu. Dan di sini kalau aku lihat after kamu ngerasain the Five of Pentacles, ngerasain kayak gimana sih winter tanpa kamu dapet coat, konsepnya gitu. Kayak konsep di musim dingin tapi kamu gak punya jaket. Saat kamu mampu melewati itu, di sini ada achievement. Jadi ini kalau bukan achievement, ini sebuah komunikasi like good news, sesuatu pesan baik untuk diri kamu, atau yang tadi aku bilang, you will find someone yang kamu bakalan bisa bernegosiasi. Untuk yang masculine, to be honest di sini kamunya fine-fine aja sih. Kamu bakalan dealing sama orang yang banyak takutnya. Jadi tugas kamu adalah untuk meyakinkan bukan karena pakai omongan atau manipulasi, but your action is actually going to help. Dan untuk semuanya di sini ada fear. Kalau aku lihat, kalau dari teman, sometimes fear is it's like a great teacher. Jadi kadang-kadang ketakutan itu tuh kayak guru yang kita nggak bisa bayar tuh guru, kita nggak bisa nyari di mana, kita nggak bisa beli guru itu. Tapi ketakutan itu saat kita sudah mampu menghadapi atau kita udah mampu untuk bisa berdamai sama ketakutan sendiri, kamu bakalan dapetin blessing yang luar biasa lah. Jadi yang tadinya kamu takut tentang sesuatu hal, saat kamu mampu untuk menghadapin itu, vision kamu akan lebih clear. Aku harus ngapain nih? Jadi dari situ ada booster soal confidence, kepercayaan diri yang luar biasa. Lalu energi positifnya juga akan lebih besar lagi karena kamu pun mampu untuk mengalahkan sisi negatifnya gitu. Jadi aku lihat nanti visionnya sebenarnya harusnya di clearing ya. Cuman balik lagi itu datangnya dari kita sendiri. Kalau kamu masih takut, kebanyakan ketakutan, kebanyakan overthinking, kebanyakan negative thinking, di situ kabutnya bakalan makin tebal. But ya udah, kabut, jalan aja, maju gitu loh. Saat kamu punya kendali seperti itu, apa yang kamu hadapi nanti ini sesuatu hal yang bisa kamu conquer, sesuatu hal yang bisa kamu taklukkan. So kita lihat lagi dari sini ya. Terus Guide Angel of Power like God in Crisis, give you permission and protection to people who watch this video.
What they need to know, message from the universe. Di sini juga ada energi Pisces, ada energi, there's a lot of energy di sini. Fire, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. But aku ngeliat kamu adalah orang-orang yang berprinsip kuat, which is good. Cuman kadang-kadang informasi yang ditanamin ke kita nih, ibaratkan kayak informasi-informasi jadul lah. Kadang-kadang itu juga akan nahan kita gitu loh. Cuman kamu juga harus tahu, make sure apa yang bisa aku pakai untuk saat ini sama ke depannya. Message from the universe, what they need to know. Di sini ada the Nine of Wands, ada Justice, ada the Three of Wands. What they need to know about their situation. And then the Chariot. The Chariot itu ngomongin soal keberhasilan. Yang tadi aku bilang, ini kamu menaklukkan sesuatu akhirnya mendapatkan kesuksesan. But the Chariot selalu dibawa sama dua spring. Itu artinya ada dua sisi dari dirimu, yang kedua sisi tersebut saling membantu satu sama lain. Let's say kayak we have positivity, we have negativity. Kedua hal itu harus ada agar dunia kamu terus berputar. Jika salah satu mati, let's say kamu mematikan hal negatif lah, disingkir-singkirnya bener-bener cuma positif doang, well positif sih enak ya, cuman sesuatu yang berlebih itu juga akan tadi kamu akhirnya stuck di dalam situ. Jadi the Chariot itu konsepnya seperti energi feminine and masculine. Semua orang pasti punya energi tersebut untuk survive in this world, untuk bisa bertahan di dunia ini. Cara kita mengayomi, cara kita untuk memimpin, cara kita untuk menggunakan logika, cara kita untuk menggunakan hati, itu adalah energi yang punya kerjanya masing-masing. Nah, di balancing, kamu seimbangin, because di sini ada justice, ada timbangan. Everything that you do ini sama dengannya gitu. Jadi kalau kamu niatan baik, itu akan hasilnya baik. If you do something yang dasarnya dari sesuatu hal yang negatif pun, hasilnya juga akan seperti itu. Jadi kalau dari justice ini ngomongin soal kestabilan harus ada. Yang perlu kamu tahu adalah nanti status kamu akan lebih baik lagi. Status tuh bukan hanya soal pacaran jadi tunangan, gak gitu. Jadi status tuh ibaratkan kayak kayak tangga, kamu dapat menaiki tangga, jadi di fase yang lebih baik lagi dari sebelumnya. So dari the Nine of Wands ini kamu bertahan, but kalau aku lihat dari the Nine of Wands sendiri lebih facing ke final challenge ya. Final challenge tuh kayak kamu tahu hal apa yang harus kamu hadapin. Jadi kamu benar-benar cautious. Pertama, kamu tahu senjatamu, kamu tahu cara untuk bertahan, kamu cara untuk menanggulanginya seperti apa. Jadi kalau aku lihat sebenarnya yang perlu kamu tahu, ada kebahagiaan di depan sana, which is ini ngomongin soal accomplishment, kesuksesan, bisa di karir, di finansial, atau di love life. Cuman ini karena dasarnya dari apa yang kamu lakukan, sesuatu hal yang balance. But if di sini ini ngomongin soal law, jadi law itu pasti kayak keadilan. Justice itu pasti ngomongin soal keadilan. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu berhak untuk dapatkan. Dari energi justice juga, karisma kamu juga akan semakin terpancar, dimana itu bakalan kelihatan bukan hanya dari apa yang kamu ucapkan atau tindakan-tindakan yang kamu lakukan, tapi dari pancaran aura-aura juga. Dari the Three of Wands ini juga ngomongin soal vision. Jadi kamu tahu tentang detail, jadi kayak everything fall into places, let's say. Yang tadinya berantakan jadi rapih, dan kamu mampu untuk melihat detailnya. Saat kamu mampu untuk melihat secara detail, di situ kamu tinggal nanti next step aku ngapain ya, aku harus ngapain gitu. Cuman dari Chariot, balik lagi ke Chariot ini, Chariot selalu ngomongin soal hope. You have hope, nanti kamu bisa growing, and then kamu mendapatkan kesuksesan dan dibantu sama
semesta kalau aku lihat di sini. Dan pesan dari semesta, just don't worry, kamu bakalan terus dibantu asal memang niatnya baik. Jadi when you have plan, kamu praying, kamu manifestasi, kamu berdoa, and then you put it on in action, kamu pakai usahanya, di situ semesta akan ngebantu gitu. Semesta akan memberikan bala bantuan yang mungkin kadang-kadang bisa diperantarain sama orang lain dalam hidup, atau mungkin diperantarain dengan tantangan-tantangan, atau bahkan sesuatu hal yang tidak bisa kamu jelaskan gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada sebuah pemahaman yang mungkin dari the moon di sini kamu tuh agak takut untuk melakukan hal itu karena beda nih, bukan diriku. But once you accept it, sesuatu hal yang memang mungkin kamu nggak bisa jelaskan dan kamu tidak bisa masukkan logika, di situ semesta akan nih jalannya, nih gampang nih jalannya gitu. So aku bakal lihat dari message from the spirit guide, message for the people who watch this video. Ada Mother Mary, love peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time. If you still have sosok ibu dalam hidup, kalau kamu masih punya sosok ibu, dekatkan hubungan kamu sama beliau. If not, my condolence, sending prayer, jadi doakan. Tapi kalau di sini kamu nggak harus jadi benar untuk bisa memenangkan sesuatu. Kamu tidak harus kamu tidak harus memenangkan sesuatu untuk jadi benar, kembali. Karena kalau yang Mother Mary sarankan adalah pilih jalan kedamaian daripada konflik. Aku paling benar, nggak perlu kayak gitu. Yang penting kamu damai. Di sini ada kalimat facing fear. Major spiritual change are unfolding. This is your chain to soar. Jadi nanti ada perubahan secara pola pikir, spirituality juga akan meningkat. Ini waktunya kamu buat showing who you really are. Jadi tunjukin diri kamu, kemampuannya apa. Action, put it in action. Jadi planning apa yang kamu pikirin kamu mau katakan atau mau lakukan, realisasikan ke dunia ini agar semesta tahu, oke, nih anak ternyata maunya ini nih. Okay? Something that we focus on, sesuatu hal yang kita fokus, kita lakukan. Jadi gini, ibaratkan ya, kakak punya anak deh. Anak kamu tuh fokus untuk ngelukis. Let's say ngelukis. Jadi sebagai parents pasti kamu akan supply, ya kan, supply painting, kanvas dan segala macam. Karena kamu akhirnya tahu, walaupun si anak tidak bilang maunya jadi apa, but kamu tahu kan, oke, dia pasti mau jadi painter karena everyday dia painting gitu. Jadi dikasih, disupply, diberikan jalan, and then kamu punya kenalan kurator, kamu bilang, aku bisa painting dan segala macam. Same like the universe. Anggap universe itu kayak orang tua. Tapi kalau kamu cuma praying but you don't do it, kamu pun juga akan bertanya, loh, kamu mau jadi ini tapi kamu gak ngelakuin apa-apa, ya gimana dong gitu. Jadi do something dulu gitu, oke? Okay? So aku bakal lihat. Aku setiap pegang ini tuh ketawa gede banget. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Spirit guide, angel of power, like it. Tell me about the outcome of the situation. Okay, there's the 5 of Wands, and then the Queen of Cups sama the King of Swords. Trust me, kamu akan dapat protection for everything that you do. Apa yang kamu lakukan, kamu dapat protection. The Mother Earth will help you. Bapak Bumi juga bakalan membantumu. Cuman kalau dari sini, the King of Swords itu nunjukin soal your logic ini akan selaras sama perasaanmu. Jadi dimana kamu akan benar-benar tahu
pertama puas di secara hati, logika pun akan dipuaskan. Dari the Five of Wands di sini memang harus ada sacrifices, pengorbanan. But pengorbanannya bukan sesuatu hal yang ekstrim kok. Let's say kayak misalnya waktu, atau kamu pun akan mengorbankan hangout kamu sama teman-teman. But di sini yang harus kamu lawan adalah konflik dalam diri. Nanti ada kompetisi. Untuk kalian yang feminin, kamu akan ngerasain diperhatikan kayak gimana, dibucinin gimana. Untuk kalian yang maskulin, kalian itu bakalan bisa merasakan gimana rasanya itu diberikan kedamaian. Jadi having relationship, hubungan yang damai gitu. Ini kalau untuk love life ya, but overall untuk kalian semua, kamu akan mendapatkan sebuah keadilan yang kamu nantikan. Dan di sini untuk yang para feminin, kamu bakal lebih sensitif lagi. So aku bakalan tambahin dari sini. Terus red guide, angelic power like acting as says. I'm gonna say my ghost can speak the truth, tell me about the outcome of the situation. Another Chariot. Jadi kalau outcome udah kelihatan ya, karena dari Chariot itu pasti ngomongin kesuksesan, tapi berdasarkan dari movement, dari pergerakan. The King of Cups, understanding. Jadi gini, kamu akan berada di area dimana everyone will understand you, atau orang-orang yang dekat sama kamu, yang sayang sama kamu akan memahami kamu banget. Jadi kamu akan tahu rasanya dihargain seperti apa. Terus dari The King of Cups sendiri, untuk kalian yang maskulin, kamu akan jadi expert di field yang kamu lakukan. Untuk kalian yang feminine, ini juga ngomongin ada seseorang yang bisa dibilang jadi pacuan lah untuk membantumu. Cuman kalau dari The King of Cups, balik lagi ini bisa dalam konsep romance, kamu akan nemuin perfect match kamu. Dari The Chariot itu bukan hanya kesuksesan ya, but sometimes dari apa yang kita dari apa yang kita lakukan, action yang kita lakukan, mungkin kamu anggap action kamu dikit lah, kecil lah, but di situ dampaknya akan besar sekali untuk perjalanan. Jadi movingnya cepat. For everything that you hope for, apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu coba untuk manifestasikan, when you put it on action, saat kamu lakukan itu, kamu usahakan dengan pergerakan, di sini akan jalannya cepat lah untuk dapetin itu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, ini dibuatkan secara personal dengan tema ini, bilang aja, aku mau tema ini. Nanti aku buatin deep reading sesuai sama yang seperti ini. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, nih kelanjutan seperti apa juga boleh, tinggal bilang. Book personal reading itu linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Jadi harap sabar ya. Kadang-kadang aku tuh kalau hari libur ya, aku libur juga, aku butuh istirahat. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, boleh comment dan subscribe. And then you want to request something, kalau kamu mau request tentang kelanjutan ini atau pick a card dengan tema ini, tinggal comment di bawah. See you in the next reading. Bye.